Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah, semester 6 Perbankan Syariah. Di sini saya mau sedikit sharing tentang materi perkembangan pegadaian syariah di era digital sebagai tugas UAS di semester 6. Mungkin di sini nanti Amanah mau jelasin beberapa poin terkait perkembangan pegadaian syariah di era digital. Mungkin yang pertama itu ada pengertian pegadaian syariah. Pengertian pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian pegadaian syariah juga beroperasi tanpa riba, gharar, dan maisir yang menggunakan akad-akad seperti rahn atau gadai dan ijarah atau sewa sesuai fatwa DSN MUI. Pegadaian syariah juga bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang aman dan sesuai syariah bagi masyarakat, khususnya yang membutuhkan dana cepat dengan jumlah jaminan barang berharga, serta bertujuan sosial untuk membantu masyarakat dan mencegah praktek riba. Kemudian pegadaian juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan operasionalnya sesuai prinsip syariah. Berbeda dengan pegadaian konvensional dalam prinsip operasional, tanggung jawab, dan sosialnya. Selanjutnya ada peluang dan tantangan pengembangan pegadaian syariah di era digital. Peluang yang pertama itu untuk meningkatkan jangkauan pasar. Jadi di era digital ini memungkinkan pegadaian syariah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit diakses oleh kantor-kantor cabang fisik. Kemudian hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kemudian peluang yang kedua itu ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini otomatisasi proses bisnis dan penggunaan teknologi big data serta kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi operasional pegadaian syariah. Misalnya itu sistem penilaian agunan berbasis kecerdasan buatan dapat mempercepat proses gadai dan mengurangi risiko kredit. Kemudian peluang yang ketiga itu ada inovasi produk dan layanan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk dan layanan digital seperti gadai online, aplikasi mobile, dan integrasi dengan fintech syariah memberikan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pegadaian syariah. Yang sudah dijelasin itu peluang, sedangkan sekarang ada tantangannya. Ada beberapa tantangan. Yang pertama itu konvensional dan fintech. Pegadaian syariah itu menghadapi persaingan yang ketat dari lembaga keuangan konvensional dan fintech yang menawarkan produk layanan serupa. Oleh karena itu, pegadaian syariah perlu terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya. Kemudian yang kedua itu ada tantangan dalam regulasi dan adaptif. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut regulasi adaptif dan fleksibel. Pemerintah dan regulator perlu mengeluarkan regulasi yang mendukung berinovasi. Adanya inovasi baru tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Kemudian tantangan yang ketiga itu ada keamanan data dan risiko cyber. Mungkin ini peningkatan penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko keamanan dan data serangan cyber. Pegadaian syariah perlu memperkuat sistem keamanan cyber dan melindungi data nasabah. Selanjutnya ada poin adaptasi dengan era digital dan dukungan untuk UMKM. Gimana sih pegadaian syariah itu beradaptasi dengan era digital? Pegadaian syariah itu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi digital.
Inovasi digital dilakukan melalui aplikasi pegadaian, seperti kayak misalnya di dalamnya itu ada layanan pegadaian syariah seperti kayak pembukaan rekening nasabah dan pengajuan pembiayaan. Tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada nasabah. Kemudian pegadaian syariah itu apa sih dukungannya untuk UMKM? Pegadaian syariah itu memberikan kemudahan pembiayaan bagi para pelaku UMKM, terutama di waktu masa pandemi COVID-19. Selanjutnya di sini ada perbandingan pegadaian syariah di Indonesia dengan pegadaian syariah di negara lain, yaitu Malaysia. Mungkin kalau di Indonesia itu perkembangannya bisa dilihat melalui pegadaian syariah di Indonesia itu berkembang pesat, didukung oleh populasi muslim yang besar dan dukungan pemerintah. Selanjutnya digitalisasi layanan terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Kemudian fokus pada pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan. Sedangkan di Indonesia itu bagian regulasinya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Kemudian regulasi terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Kemudian tantangan di negara Indonesia yaitu ada persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan fintech. Kemudian ada peningkatan literasi keuangan, dan terakhir itu ada keamanan cyber. Sedangkan di negara lain yaitu Malaysia, perkembangannya biasanya pegadaian di Malaysia disebut Arahnu. Pertama itu Arahnu atau pegadaian di Malaysia itu berkembang dengan baik dengan dukungan dari lembaga keuangan Islam yang kuat. Selanjutnya itu di Malaysia itu fokus pada layanan gadai emas dan pembiayaan mikro. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam layanan juga menjadi perhatian para warga-warga di Malaysia. Kemudian regulasinya diatur oleh Bank Negara Malaysia, yaitu Bank Sentral Malaysia, memiliki standar syariah yang ketat. Jadi perbedaannya dengan Indonesia, Arahnu di Malaysia itu lebih terfokus pada gadai emas, kemudian sistem dan standarisasi yang lebih terstruktur. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.